Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai ori 212 berusia 156 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan spray yang ke-28 kali. Untuk spray kali ini, Mimin menggunakan Vitaron SM dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron SM merupakan suplemen tanaman berbentuk pekatan cair dengan kandungan unsur-unsur mikroesensial dalam bentuk celatit. Vitaron SL mengandung magnesium 3%, sulfur 1%, VETA besi 3200 ppm, ETA tembaga 1600 ppm, setan eta seng 600 ppm, boron 800 ppm, molybdenum 120 ppm. Bermanfaat memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus. Kemudian, Mimin menggunakan Kalinet dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Kalinet mengandung kalium 13,80%, fosfat 12,33%, boron 16.200 ppm, MnEDTM mangan 205 ppm. Meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen serta daya simpan hasil panen. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik-titik tumbuh seperti tunas, ujung akar, dan anakan. Tidak bersifat asam, sehingga tidak menyuburkan perkembangan jamur patogen. Rendah kristal, tidak menimbulkan residu kristal berlebih pada permukaan daun. Kemudian Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolition dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish 18 IQ merupakan insektisida racun kontak dan lambung, berwarna kuning. Berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama kutu seperti kutu tripeh, kutu daun, dan tungau. Selain itu juga mampu menangani warna coklat dan ulat pada tanaman cabai. Bawang merah, kubis, padi, kentang, tomat, kacang panjang, krisan, dan kelapa sawit. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif Metomil dengan merek Danke 40 WP dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Danke 40 WP adalah insektisida sistemik racun kontak dan lambung, berwarna putih berbentuk tapun yang dapat disuspensikan wet table powder. Dapat mengendalikan berbagai hama pada berbagai stadia mulai dari imago, telur, dan larva. Memiliki spektrum pengendalian yang luas, sangat efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang padi, tripe, dan kutu-kutuan, sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan berbagai hama pada berbagai tanaman. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Ditkan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan jamur. Ditkan bekerja dengan membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman dan mengeluarkan senyawa yang mengganggu aktivitas pernafasan jamur. Kali ini, Mimin akan membahas tentang hormon, zat pengatur tumbuh, dan manfaatnya bagi tanaman. Dilansir dari bumikita.id, saat ini manusia sudah mampu memproduksi hormon buatan yang dapat diaplikasikan pada tanaman budidaya maupun untuk keperluan kultur jaringan. Diproduksi secara komersial untuk merekayasa perkembangan tanaman budidaya seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk tujuan pembesaran buah, perbanyakan bunga, perbanyakan tunas, dan cabang maupun anaka, percepatan tumbuh, menggenjot hasil panen, percepatan pemasakan buah, defoliasi perontokan daun, membuat tanaman kerdil bonsai dan rekayasa kultur jaringan. Hormon buatan ini disebut hormon sintetik atau lazim disebut zat pengatur tumbuh ZPT. Dalam praktiknya, seringkali ZPT sintetik buatan manusia lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi fitohormon alami. Berikut adalah zat pengatur tumbuh sitokinin. Sitokinin pada tanaman dibentuk pada akar dan jaringan kambium. Kemudian ditransportasikan melalui pembuluh kayu dan dikonsentrasikan pada bagian-bagian tanaman. Sitokinin berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan daun. Konsentrasi rendah
3 mg liter. Yang kedua, memperbanyak pertumbuhan tunas sehingga tanaman menjadi rimbun. Misalnya pada tanaman cabai, paprika, tomat konsentrasi 10-30 ml liter. Yang ketiga, memperbanyak anak tunas dan anakan misalnya pada padi. Bawang merah, anggrek konsentrasi 50-100 ml liter. Merangsang pertumbuhan tunas baru dari jaringan umbi, rimpan, bonggom. Misalnya pada umbi kentang, rimpang jaha, bawang merah, anggrek. Biasanya digunakan dalam teknik kultur jaringan yang dikenal dengan embryogenesis somatik. Jenis-jenis sitokinin. Yang pertama, kinetin, merupakan sitokinin yang pertama kali ditemukan. Berfungsi dalam merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru, kuncup-kuncup lateral, dan kalus pada kultur jaringan. Yang kedua, siatin, merupakan sitokinin yang pertama kali ditemukan pada kotiledon jagung Siamese. Berfungsi dalam pembentukan kecambah dan pucuk-pucuk tanaman. Yang ketiga, 6-benzilaminopurin 6-bab mempercepat pembentukan tunas, daun, pada anggrek merangsang pembentukan keiki. Efeknya bersifat sedang hingga tinggi, sehingga konsentrasi yang diperlukan sangat kecil. Yang keempat, 2-isopentyl adenine 2-ip merangsang perbanyakan dan pemanjangan tunas, mempunyai efek yang kuat. Yang kelima, Tidiazuron-TDZ berpengaruh pada pembesaran tuna. Efeknya sangat kuat, sehingga konsentrasi yang digunakan harus sangat rendah. Karakter sitokinin. Yang pertama, dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat, menghentikan pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Yang kedua, jika dicampur auksin akan bersifat antagonis atau saling melemahkan. Yang ketiga, jika digabungkan dengan giberelin dapat mempercepat pertumbuhan tunas baru.